Shalom saudara, selamat datang di seri berbagi pengetahuan yang menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan oleh banyak orang, yaitu jika Yesus disebut anak Allah, apakah Allah orang Kristen itu beranak dan diperanakkan? Pernahkah Anda mendengar omongan ini? Jika Yesus anak Allah, lahirnya di rumah sakit mana dan bidannya siapa? Jika Yesus disebut anak Allah, berarti Allah orang Kristen itu beranak dan diperanakkan ya? Sebelum kita membahas lebih jauh akan pertanyaan ini, ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Pertama, pikiran manusia itu terbatas dan tidak akan mungkin bisa mengerti sepenuhnya akan hal-hal yang dilakukan Allah. Dua, Allah itu maha kuasa. Adakah yang mustahil bagi Allah? Tiga, janganlah Anda memaksakan untuk memasukkan wahyu yang dari Allah itu ke dalam pola pikir Anda. 4. Dalam membaca kitab suci, janganlah Anda mengartikan semuanya secara harafiah. Perlu Anda ketahui bahwa orang Kristen itu setuju bahwa Allah itu tidak beranak dan diperanakkan. Jika Allah itu beranak, maka Allah pasti akan punya istri, punya anak, cucu, cicit, menantu, ipar, dan lain-lain. Sedangkan jika Allah diperanakkan, maka Allah pasti juga akan punya mertua, kakek, nenek, paman, tante, dan lain-lain. Allah bukan seperti manusia. Allah itu roh, maha kuasa, dan juga maha esa. Jika Yesus disebut sebagai anak Allah, bukan berarti Allah beranak dengan melakukan hubungan biologis dengan manusia. Perlu Anda ingat bahwa istilah anak itu tidak selalu pengertiannya adalah anak manusia dari hasil hubungan biologis. Anda perlu membedakan antara kata mana yang bisa diartikan secara harafiah dan mana yang merupakan kata kiasan. Dalam Alkitab ada banyak hal-hal yang tersirat daripada yang tersurat. Diperlukan hikmat yang dari Allah untuk bisa mengertinya. Mari kita lihat lebih jauh tentang kata anak ini. Di dalam kosakata bahasa Indonesia, banyak kita jumpai istilah anak. Contohnya, anak bangsa, anak tangga, anak kunci, anak emas, anak didik, anak buah, dan lain-lain. Dari semua contoh istilah ini, apakah Anda juga akan bertanya, jika itu anak, orang tuanya siapa, lahirnya di mana, bidannya siapa, dan lain-lain? Saya akan ambil beberapa contoh. 1. Anak bangsa adalah seseorang yang menjadi wakil atau bagian dari negaranya. 2. Anak tangga adalah salah satu bagian dari tangga. 3. Anak kunci adalah bagian dari kunci atau sebutan dari alat untuk membuka pintu. Yesus disebut anak Allah karena dia adalah Allah atau bagian dari Allah yang datang ke dunia dalam wujud manusia, bukan dari hasil hubungan biologis, melainkan dari kuasa Roh Kudus. Di dalam kitab Lukas 1 ayat 30-33 ada tertulis, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Di dalam kitab Lukas 1 ayat 34-35 juga tertulis, kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau.
Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dari ayat-ayat ini kita bisa mengetahui bahwa Yesus adalah Allah yang datang ke dunia melalui Maria dan bukan dari hasil hubungan biologis. Sekali lagi saya tegaskan, janganlah kita mengartikan semua tulisan yang ada di Alkitab itu secara harafiah. Cobalah Anda lihat contoh dari kalimat ini. Ho Ming Hee adalah anak Medan. Apakah di sini artinya Medan itu beranak? Tentu saja tidak. Ho Ming Hee anak Medan adalah menunjukkan asal dari Ho Ming Hee, yaitu dari Medan, bukan anaknya Medan. Begitu pula dengan sebutan Yesus sebagai anak Allah. Bukan Allah beranak atau diperanakkan, tetapi menunjukkan asal dari Yesus, yaitu dari Allah. Masih ada juga beberapa golongan dari manusia yang sok tahu ini, yang tidak puas lalu melanjutkan dengan memberi pernyataan, anak jenderal itu belum tentu dia jenderal. Begitu pula dengan anak dari presiden belum tentu dia juga presiden. Dengan kata lain, jika Yesus disebut anak Allah, berarti Yesus belum tentu dia juga adalah Allah. Mari kita membahas pernyataan ini. Cobalah Anda jawab pertanyaan berikut ini. Apakah anak kucing adalah kucing? Benar. Apakah anak ikan mas adalah ikan mas? Benar. Apakah anak gajah adalah gajah? Benar. Lalu, apakah anak manusia adalah manusia? Benar. Mengapa dikatakan benar? Karena anak manusia menunjukkan hakikatnya yang berasal dari manusia. Lalu, jika Anda ditanya, apakah anak Allah adalah Allah? Jawabannya benar, karena anak Allah menunjukkan hakikatnya yang adalah Allah. Kesimpulannya, apakah Allah orang Kristen itu beranak dan diperanakkan? Jawabannya adalah tidak. Yesus disebut anak Allah bukan berarti Allah beranak, melainkan hendak menunjukkan hakikat asal dari Yesus, yaitu adalah Allah sendiri yang datang ke dunia melalui perawan Maria tanpa melalui hubungan biologis, melainkan dari kuasa Roh Kudus dengan tujuan untuk menebus semua dosa manusia. Satu pertanyaan yang perlu Anda renungkan, mengapa Yesus harus turun dari surga dan menjadi sama seperti manusia untuk bisa menebus dosa-dosa manusia? Sebagai penutup akan saya beri ilustrasi berikut ini. Musim dingin telah tiba. Tampak seorang kakek sedang asyik menikmati segelas coklat panas dan duduk di dekat perapian yang sedang menyala. Dinginnya udara di luar rumah serta hembusan angin yang kencang tidak bisa mengusik kenikmatan dari sang kakek. Tiba-tiba sang kakek dikejutkan oleh bunyi-bunyian yang cukup keras berasal dari jendela rumahnya. Buk, buk, buk. Suara apa gerangan? Gumam sang kakek. Akhirnya sang kakek bangkit berdiri lalu menuju ke jendela rumahnya yang berbunyi itu. Buk, buk, buk. Itu adalah bunyi dari burung di luar rumah yang menabrak jendelanya. Kakek itu melihat ada banyak burung di luar rumahnya yang sedang terbang berputar-putar. Mereka hendak mencari jalan masuk ke dalam rumah karena burung-burung itu merasakan dan melihat ada api yang menyala di perapian sang kakek. Burung-burung itu sangat kedinginan dan berusaha masuk ke dalam rumah melalui jendela. Hanya saja jendela dari sang kakek telah dijadikan permanen sebelum musim dingin itu tiba agar udara dingin tidak bisa masuk. Akibatnya banyak dari burung-burung itu yang terluka dan sebagian lagi mati karena kedinginan. Mereka tidak bisa masuk rumah karena di jendela kakek ada kaca tebal yang telah direkatkan dengan permanen dan tidak bisa dibuka. Sang kakek tidak kehabisan akal. Dia kemudian membuka pintu rumahnya selebar-lebarnya dengan harapan burung-burung itu dapat melihatnya dan terbang masuk melalui pintu itu.
Tetapi apa yang terjadi? Burung-burung itu masih tetap berusaha masuk melalui jendela rumah. Buk, buk, buk. Bunyi itu terus terdengar dari jendela. Sang kakek lalu membuat bunyi-bunyian guna menarik perhatian dari burung-burung itu. Tetapi sekali lagi usahanya tetap tidak berhasil. Usaha yang lain, sang kakek lalu membuka lumbung tempat penyimpanan jeraminya. Melambai-lambaikan tangannya dan berteriak agar burung-burung itu mau masuk ke dalam lumbungnya. Tetapi cara ini pun juga tidak membuahkan hasil. Burung-burung itu tetap terbang dan masuk melalui jendela yang tertutup oleh kaca yang tebal itu, karena mereka hanya terfokus melihat api di perapian melalui jendela rumah. Lalu, apa cara terakhir yang bisa dilakukan oleh sang kakek untuk menyelamatkan burung-burung dari dingin yang mematikan itu? Cara yang terakhir adalah, memang terkesan tidak masuk akal, tetapi inilah jalan satu-satunya. Sang kakek harus mengubah dirinya menjadi sama seperti burung-burung itu, agar sang kakek bisa berbicara dengan bahasa mereka dan memimpin mereka untuk masuk ke dalam rumah melalui pintu yang telah dibukakan bagi mereka, agar mereka semua bisa tetap hidup dan tidak mati karena kedinginan. Yohanes 3 ayat 16 tertulis, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Amin. Sampai jumpa di seri berbagi pengetahuan selanjutnya. Apabila Anda mendapat berkat dari video ini, silakan bagikan atau share kepada orang-orang yang Anda kasihi, supaya mereka tidak disesatkan oleh pola-pola pengajaran sesat yang ada di dunia ini. Segala kemuliaan hanya bagi Yesus.